Draft sementara revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya mengenai ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Fraksi-fraksi di DPR pun terbelah. Ada yang ingin pilkada tetap digelar di 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Namun tidak sedikit pula fraksi yang ingin normalisasi pilkada, sehingga pilkada digelar di 2022 dan 2023 dengan cara merevisi Undang-Undang Pemilu dan menggabungkan Undang-Undang Pilkada. Saat ini sikap 9 fraksi DPR RI terbelah. Ada 7 fraksi yang mendukung pilkada 2024 dan 2 fraksi tetap ingin pilkada di tahun 2022. 9 fraksi di DPR terbelah dengan ketentuan baru dalam draft Undang-Undang Pemilu tersebut. Sebagian fraksi ingin melaksanakan pilkada sesuai amanat pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni pilkada serentak digelar November 2024. Sementara sebagian fraksi lainnya mendorong pelaksanaan pilkada sesuai ketentuan di dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu pasal 731 ayat 2 dan 3 yakni pada 2022 dan 2023. 9 partai politik tersebut yakni PDIP, Nasdem, PKB, Golkar, Gerindra, P3, dan PAN secara tegas menolak pembahasan RUU Pemilu secara keseluruhan. Mereka berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih sangat baru, yaitu secara formal diterapkan dalam kurun waktu 4-5 tahun. Oleh karenanya, revisi Undang-Undang Pemilu belum urgen dilakukan. Sementara itu 2 partai politik lainnya yakni Demokrat dan PKS mendorong pilkada serentak 2024 dinormalisasi sehingga pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Selain itu Demokrat dan PKS berpandangan bahwa pelaksanaan pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan beban kerja penyelenggara yang berat. Menurut fraksi Demokrat dan PKS, pemilu 2019 yang digelar serentak untuk di Pileg dan Pilpres menyebabkan lebih dari 400 penyelenggara yang meninggal dunia akibat kelelahan dan sakit saat bertugas. Merujuk pada pertimbangan tersebut, evaluasi terhadap peraturan pemilu dan pilkada bisa dilakukan dalam pembahasan RUU Pemilu ini. Tim Liputan Berita 1. Pilkada 2022 versus 2024, itulah topik dialog kita pagi hari ini. DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Pemilu. Dalam draft RUU Pemilu itu diatur jadwal Pilkada 2022. Pengaturan jadwal Pilkada 2022 ini direspon sejumlah fraksi partai politik di Senayan. Ada sejumlah parpol yang menyatakan sikap tidak setuju jika Pilkada diselenggarakan pada tahun 2022. Namun ada pula parpol yang menyatakan sikap setuju Pilkada diselenggarakan di tahun 2024. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate. Pak Joni, apa kabar? Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kabar baik Elisa, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat kembali. Baik, dan kita juga sudah terhubung dengan Ketua DPP PKS, Mardani Alisera. Pak Ali, terima kasih telah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak Ali. Sama-sama Elisa, selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi Pak Ali. Baik, nah ini kalau kita lihat, ini baik PKS dan juga Nasdem awalnya sama suara, tapi kemudian kita lihat ada yang berbeda, berubah di sini. Nasdem nampaknya berubah suara menjadi setuju di 2024. Saya ke Pak Joni. Pak Joni, ini termasuk akhirnya Nasdem termasuk dalam fraksi yang menyetujui pelaksanaan pilkada di 2024. Sebenarnya apa yang mempertimbangkan akhirnya Nasdem berubah yang tadinya kita tahu setuju di 2022 dan berubah kini menjadi 2024? Jadi begini, yang pertama Elisa ya, saya bicara ini sebagai Sekjen Nasdem, bukan sebagai Menteri Kominfo ya. Ini 2 posisi yang harus jelas pagi ini sebagai Sekjen Nasdem. Ya. Walaupun ada unsur lainnya sebagai Menteri pasti informasinya juga banyak ya. Begini, Nasdem itu setiap ada kontestasi demokrasi, apakah pilkada, Pilpres, Pileg, ya, kami selalu melakukan evaluasi yang dalam dengan pelibatan akademisi, tokoh-tokoh kaidah-kaidah ilmiah itu kami hadirkan dan sertakan dalam evaluasi ya.
Juga setiap selesai satu kontestasi demokrasi, pilkada, pilpres maupun pileg, kami selalu memperhatikan dan melakukan fokus-fokus group discussion dengan masyarakat untuk mendapat masukan-masukan agar bisa melakukan penilaian, ya, keunggulan, kelemahan, tantangan, peluang-peluang yang ada untuk perbaikan demokrasi kita dan untuk meningkatkan kualitas kontestasi berikutnya. Dan karenanya di Nasdem, ya, terdapat potret lengkap di kami, itu analisis terkait dengan setiap kontestasi yang kita sudah lakukan. Ya. Dan di samping itu kami juga ya mengikuti perkembangan politik lintas partai politik. Itu hal yang kedua, bagaimana posisi politik, karena revisi undang-undang itu satu proses politik yang perlu pelibatan politik. Dan yang ketiga, kami melihat situasi dan kondisi kenegaraan. Bagaimana posisi negara pada saat revisi undang-undang. Kebetulan undang-undang ini syarat kepentingan pragmatis partai politik, maka tentu dia begitu dekatnya dengan perkembangan politik di situasi saat ini. Dan yang keempat, ya, demokratisasi internal Partai Nasdem itu berjalan, sehingga setiap pendapat, pandangan itu diekspresikan secara terbuka, tidak saja ke dalam tapi juga keluar, termasuk oleh fraksi-fraksi di DPR. Nah, melihat perkembangan itu, kami mengikuti bagaimana proses politik yang terjadi. Pemerintah sendiri tidak pernah mempunyai rencana untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang berhubungan dengan kontestasi demokrasi. Pilkada, pemilu, nggak ada. Tetapi proses politik itu bergulir dari DPR, yaitu melalui lengan-lengan politiknya partai, yaitu fraksi-fraksi di DPR RI. Ya, dan itu sah. Memang itu mekanisme satu proses pembuat undang-undang. Dan pada saat itu bergulir, Nasdem melakukan dengar pendapat publik, khususnya terkait dengan revisi undang-undang pemilu ini. Dan Nasdem di saat yang bersamaan membuka ruang demokrasi bagi para politisi, ya, untuk kemukakan pendapat dalam komunikasi politik dengan masyarakat. Sehingga pada saat proses awal di mana proses politik sedang terjadi di DPR, ya, dinamikanya perkembangan politik itu begitu cair. Dan Nasdem tidak segan-segan untuk menyampaikan pada publik, ini pendapat publik. Ada masyarakat yang ingin perubahan, ada masyarakat yang ingin tetap, ada kekuatan politik yang ingin perubahan, ada kekuatan politik yang ingin tetap. Setelah kami mengkaji itu dan melakukan komunikasi-komunikasi politik, kami berkesimpulan pemerintah saat ini belum ingin untuk melakukan revisi undang-undang pemilu atau yang terkait dengan kontestasi demokrasi, mengingat saat ini pemerintah hanya satu fokusnya, menyelesaikan COVID-19, mutus rantai COVID-nya, di saat yang bersamaan untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional. Tidak ingin hal-hal lain untuk dilibatkan yang mengganggu konsentrasi masyarakat. Nah, dengan itu Nasdem sebagai partai pengusung, pendukung, dan garda depan pemerintah saat ini tentu mengambil keputusan stop, berhenti proses politik ini, dia belum urgent saat ini, marilah kita fokus dan bekerja untuk negeri kita. Mutus rantai COVID, mulihkan ekonomi kita. Nah, itu pendekatan dari Nasdem, Pak. Jadi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah di Nasdem, tetapi dia mengalir secara politik sebagaimana air politik yang mengalir untuk mengisi ruang publik yang lebih sehat. Nah, itu gerakan perubahan, Mbak. Kalau gerakan perubahan mesti berani seperti itu. Oke, baik. Berarti dalam kata lain dengan fokus-fokus tadi yang dicapai oleh dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Nasdem, bisa dikatakan bahwa Nasdem saat ini mengatakan bahwa revisi undang-undang pemilu bisa dikatakan belum urgent untuk dilakukan. Seperti itu ya, Pak Joni ya. Kalau Pak Ali, betul. Pak Ali, ini kita tahu bahwa sikap dari PKS dikatakan setuju bahwa ini dilakukan di 2022. Apa sebenarnya yang melandasi atau pertimbangan dari PKS yang menyetujui terkait dengan revisi undang-undang pemilu ini? Seberapa urgentnya sebenarnya PKS melihat ini? Ya, makasih. Yang pertama tentu ini rancangan undang-undang inisiatif DPR. Dan prosesnya sudah berjalan sejak 2020.
Di Komisi 2 sudah dibuat panja, 9 fraksi semuanya ikut, dan secara umum sudah diserahkan dari panja Komisi 2 ke Badan Legislasi, yang dalam draft itu setiap fraksi sudah memberikan pernyataan dan sikapnya, dan secara umum kecuali PDIP setuju 2022-2023 ada pilkada, dan 2024 tidak pilkada serentak. Kenapa? Karena ada 3 minimal alasan kita ya. Yang pertama adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 dikeluarkan Februari 2020 yang mengatur 6 jenis keserentakan diberikan kepada DPR. Yang kedua, menyatukan pileg, pilpres, pilkada di 2024 adalah sebuah tindakan yang sangat beresiko, baik bagi penyelenggara, baik bagi partai politik, baik bagi rakyat ataupun teknis penyelenggaraannya. Kemarin kita lihat dengan satu saja 2019 ada ratusan korban jiwa, ini berbahaya. Ketika Undang-Undang 10 2016 dibuat, kita belum mendapat pengalaman tentang bagaimana mengelola 5 kotak suara dijadikan satu. Nanti teknisnya, Elisa, berat sekali. Rencananya katanya April pileg dulu, kemudian Agustus pilpres, pilkada November. Padahal pelaksanaan itu rata-rata 15 tahap. Mulai dari pemutakhiran, mulai dari penetapan persyaratan calon dan lain. Boleh jadi ketika kita mulai persiapan buat pilpres, sengketa pileg belum selesai. Boleh jadi ketika kita mau pilkada, pilpresnya bisa 2 periode. Itu dibayangkan luar biasa. Berikutnya yang ketiga ini juga tidak kalah substansial. Ketika pilkada ditunda dari 2022 dan 2023 ke 2024 akan ada setidaknya 271 pelaksana tugas kepala daerah di 271 24 provinsi dan sisanya kabupaten kota yang PLT-nya itu setahun sampai 2 tahun. Padahal kita dalam masa krisis diperlukan kepemimpinan yang definitif. Ketika dia PLT, boleh jadi akan double PLT-nya. Gubernur yang PLT akan menunjuk bupati wali kota yang PLT juga. Memang ada syarat eselon 1 atau eselon 2. Tetapi beda antara gubernur definitif yang mendapat mandat dari rakyat ketika ingin melakukan refocusing anggaran, mengatur kembali program. Belum lagi yang terakhir, tentu ini perlu mendapat perhatian kita bersama adalah kesehatan bagi demokrasi kita. Ketika kepala daerah bersamaan menjadi PLT, ada peluang oligarki, ada peluang rakyat tidak terlayani dengan baik. Begitu, Arisa. Oh, oke, baik. Nah, ini tadi kan juga Anda katakan dari 3 hal tadi hasil evaluasi, di antaranya adalah hasil evaluasi di 2019 yang memang memakan banyak korban terkait baik itu para penyelenggara, publik seperti itu, dan juga dari tugas PLT yang jadi masa tugasnya cukup panjang 1 sampai 2 tahun. Nah, itukah yang bisa dilihat bahwa dasar pertimbangan PKS menyetujui pilkada di 2022 ini apakah memang sejalan dengan pilkada DKI seperti itu? DKI salah satunya di 2022, tapi di 2022 kita juga punya Jawa Tengah, punya Jawa Timur. Tadi ada 24 provinsi yang akan pilkada di 2022 dan 2023. Sebetulnya sangat baik buat 2024 ketika Pak Jokowi tidak akan maju lagi, kita justru perlu ada panggung-panggung kontestasi. Nyuwun sewu Pak Menteri, ya Pak Sekjen gitu loh. Ketika tadi dikatakan cocok itu Pak Menteri. Ketika tadi dikatakan pemerintah ingin fokus COVID, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana dengan orkestrasi yang baik, kerjasama pemerintah, DPR dengan penyelenggara pemilu dan rakyat pemain utamanya, Pilkada 2020 270 titik berjalan dengan baik dan sampai sekarang belum ada kedengaran ada klaster pilkada. Dan sehingga buat saya, buat kami di PKS, justru bagi kesehatan demokrasi, pilkada 2022 sebaiknya on, 2023 tetap on. Bahkan teman-teman KPU sudah menyampaikan secara publik buat mereka berat sekali melaksanakan
3 proses sekaligus, pileg, pilpres, pilkada di 2024. Plus, Elisa, ada satu yang terpenting. Belakangan ini, para pegiat, mulai dari Perludem, Jayadi Hanan, SMRC, itu mengatakan party ID Indonesia itu rendah. Ya, salah satu yang bisa meningkatkan ketika dalam 5 tahun bukan cuma sekali ada peluang interaksi parpol dengan rakyat. Misal gini, 2024 pemilu nasional. Presiden, DPR, DPD, isunya tentang nasional. Dulu, waktu 2019, nggak ada pembahasan tentang provinsi, nggak ada pembahasan kabupaten kota, nggak ada pembahasan tentang pileg, cuma pembahasan Pak Jokowi sama Pak Prabowo aja. Seolah 2 orang ini menguasai Indonesia. Bayangkan kalau 2024 kita pemilu nasional, 2027 kita pemilu provinsi, 2028 kita pemilu kabupaten kota, 3 kali dalam 5 tahun akan ada interaksi yang sehat. Ketika interaksi partai dengan rakyat sehat, engagement publik meningkat, partisipasi publik membaik, maka demokrasi kita kian sehat. Bayangkan dengan cuma sekali, 2024 sekali, 2029 sekali, makin jauh jarak partai politik dengan masyarakat, dan itu bisa membuat demokrasi sakit, pada ujungnya bisa mati bahkan. Begitu. Oke. Kalau dari Anda, Pak Joni, seperti apa? Ini kalau kita menanggapi terkait dengan apakah memang pengaturan jadwal pilkada dalam RUU Pemilu ini memang akan berimplikasi juga nggak sih dalam kontestasi pilpres juga? Atau tadi Anda menanggapi apa yang dikatakan Pak Ali bahwa sebenarnya ini juga bisa mendongkrak daya semangat orang untuk ikut pemilihan ini di 2022, 2023 sampai nanti di Pilpres 2024 seperti itu. Elisa, saya sudah sampaikan tadi, ya evaluasi kami ada plusnya, ada positifnya, ada negatif, ya ada hambatannya, ada tantangannya. Apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, sebahagiannya ada betulnya. Tapi Pak Ali kan belum melihat apa kekuatannya, ya apabila pilkada itu dilakukan serentak dan apa hambatan dan kelemahannya. Begini, ya revisi undang-undang pemilu itu tidak hanya terkait dengan keserentakan pilkada. Dia akan merembet ke hal yang lain, termasuk parliamentary threshold. Tahun 2017 yang lalu pada saat revisi atau kodifikasi undang-undang pemilu, saya pansus. Saya waktu itu memperjuangkan untuk menaikkan parliamentary threshold 7%. Dan ditentang ramai-ramai. Akhirnya hanya naik menjadi 4% ya Pak Ali ya. Tapi waktu itu kami, dan masih banyak yang lain, bahkan besarnya dapil, sistem konversi suara, itu akan menjadi perdebatan yang hangat. Jadi tidak hanya terkait keserentakan pilkada. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Ali tadi, perdebatan argumentasi keserentakan, itu perdebatan di tahun 2016, perdebatan di tahun 2017 harusnya sudah selesai. Karena apa? Itu belum kita laksanakan keputusan politik itu. Waktu kita merevisi undang-undang pemilu, saya sebagai anggota DPR dan sebagai pansus waktu itu membicarakan terkait dengan keserentakan dan dampak dari pelaksana tugas yang sekian banyak. Itu sudah diperdebatkan dan semua fraksi waktu itu, ya termasuk fraksinya Pak Ali, PKS itu menyetujui bahwa oke, kita sepakat tahun 2024 serentak dengan penuh semangat waktu itu. Waktu itu begitu menggebu-gebu dan berapi-apinya semangat kita serentak dengan argumentasi pendukungnya atau alasan-alasan kuatnya. Nah, pada saat kita melakukan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, pilpres, ya tadi disebutkan DKI, pilpres secara langsung serentak dengan pilegnya. Ada banyak ekses negatifnya. Nah, ada juga yang belum menjadi perhatian. Saat ini memang ya, kita masih mempunyai kesulitan komunikasi karena sebaran wilayah kita yang luas, TPS-TPS yang sekian banyak yang tersebar di desa-desa yang belum didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Ya, begitu tahun 2024 ya hampir atau bisa saya katakan seluruh desa di Indonesia ini sudah ada infrastruktur TIK. Sinyal 4G sudah ada di mana-mana. Jadi pemanfaatan teknologi informasi di dalam mengakselerasi dan meningkatkan kualitas demokrasi kita itu sudah dimungkinkan. Yang ini belum dihitung juga karena kita sedang membangun saat ini.
Jadi kemudahan bagi penyelenggara pemilu, kemudahan bagi peserta pemilu, kemudahan bagi partai politik, kemudahan bagi pemilih itu dimungkinkan dengan selesainya TIK yang kita bangun secara besar-besaran. Ya, ini semua efek-efek yang bisa kita lihat bagaimana pemilu kita ada tantangannya, ada harapan. Apalagi Pak Ali tadi sudah menyampaikan, pilkada serentak yang baru lalu berjalan dengan sukses. Ada aksesnya, tapi dia berjalan dengan sukses. Nah, sudah dimulai pemanfaatan teknologi informasinya dalam keadaan sekarang. Pada saat di mana teknologi informasi sudah berkembang sampai di desa-desa, infrastrukturnya, digital divide kita semakin sempit, maka tentu demokrasi ya yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi akan lebih memanfaatkan. Alasan-alasan ini juga bisa menjadi perhatian kita bagaimana menjaga keserentakan dan meningkatkan kualitas demokrasi melalui keserentakan pemilu pilkada yang kita sudah sepakati secara politik oleh DPR, oleh semua fraksi yang ada di DPR saat ini, termasuk Nasdem waktu itu, dengan melihat kelemahan-kelemahannya untuk bagaimana kita perbaiki kelemahannya. Salah satu kelemahan yang bisa kita perbaiki dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, TIK, sinyal-sinyal yang dibangun di desa-desa yang saat ini ya pembangunannya baru dimulai. Dan kami harapkan dalam 2 tahun ke depan ya TIK kita akan tersebar merata di 83.000 lebih desa dan kelurahan di Indonesia. Dengan demikian pilkada kita nanti syarat teknologi. Tidak saja pencoblosan perhitungan, tetapi pemanfaatannya ya melalui ruang-ruang digital. Jadi dengan demikian juga kita harapkan literasi digital yang semakin baik agar ruang digital kita jangan diisi dengan post-truth seperti sebelumnya. Ya, itu misinformasi, disinformasi, hoax yang banyak. Jangan lagi. Marilah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas demokrasi melalui program-program para calon yang disampaikan melalui ruang digital yang sehat. Oke, baik. Kita bisa memanfaatkan, dalam kata lain Anda mengatakan bahwa Pak Joni dengan perkembangan teknologi itu bisa memanfaatkan, memudahkan sebenarnya tadi yang dikatakan oleh Pak Ali yang menjadi salah satu tantangan bila dilakukan di 2024. Baik, ini kalau kita lihat apakah sebenarnya ini salah satu dibangunnya atau adanya pilkada di 2022 ataupun di 2024 ini mampu tidak sih untuk mengurangi kegaduhan politik yang hingga akhirnya kita tahu bahwa ini akan menggoyangkan juga pemulihan ekonomi, ini akan cukup berpengaruhkah? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi Pak Joni dan juga Pak Ali. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Salam Good Morning Jakarta.